Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu, dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Apa kabar Intan dan Ayah Wibowo? Tanya Ella sedikit ragu saat menyebut kata ayah pada Wibowo. Alhamdulillah baik. Usaha online Intan makin maju. Dia bahkan sudah menambah 2 asisten untuk membantunya. Paman Wibowo juga sehat, meski harus rutin minum obat. Tapi Paman semangat membantu Intan jualan online. Aku lihat Paman bahkan ikut mengemas paket. Tutur Valisa. Syukurlah, Lisa, boleh aku minta satu hal? Pinta Ella sambil menyeka air matanya. Apa Ella? Kalau aku bisa bantu, insya Allah aku akan bantu. Tutur Valisa. Aku nggak bisa mengunjungi makam ibuku. Tolong wakili aku ya. 2 tahun lagi saat bebas, aku sendiri yang bakal datang ke makam ibu setiap hari. Oh insya Allah aku akan sering datang ke makam Bibi Juli. Tolong taburi bunga. Ibu paling suka bunga mawar Lisa. Tapi kamu sudah memaafkan ibuku kan? Tanya Ella menatap Valisa. Aku sudah memaafkan ibumu Ella. Aku juga udah memaafkanmu dan juga ayahmu Wira. Bahkan aku udah memaafkan Arnaf. Tutur Valisa tersenyum. Kenapa kau begitu mudah memaafkan Lisa? Tanya Ella heran. Karena aku ingin tenang. Aku ingin dadaku tak terasa sesak oleh rasa sakit hati. Saat aku memaafkan, hatiku terasa lapang. Lagi pula kalian sudah mendapatkan hukuman. Jawab Valisa. Tiba-tiba Ella menarik tangan Valisa. Wanita itu menangis kencang sambil menggenggam tangannya. Terima kasih Lisa, semoga ibuku lebih tenang di sana kalau kau sudah memaafkan. Lirik Ella hingga tangan Valisa pun basah oleh air mata Ella. Sama-sama Ella, semoga hadiah kecil ini bermanfaat buat kamu ya. Ucap Valisa mendorong paper bag ke arah Ella. Hadiah untukku? Tanya Ella, menyeka air matanya dan menerima paper bag. Iya buatmu, aku pilih warna kesukaanmu. Ella yang penasaran langsung membuka paper bag. Isinya ada beberapa hijab, baju muslim, selimut, buku agama, tasbih bahkan speaker Al-Quran. Tak lupa mukena dan sajadah. Makasih Lisa, isaknya dengan mata kembali berkaca. Valisa hanya tersenyum, rasanya lega saat semua masalahnya selesai. Sementara Manggala juga mendatangi tempat Wira di penjara. Dia memberikan hadiah, titipan Valisa. Semoga kau bisa banyak merenung di penjara Wira, ucap Manggala sebelum meninggalkan pria itu pergi. Wira membuka kotak hadiahnya, ada beberapa buku agama, sarung cap gajah berdiri, sajadah, hingga mushaf Al-Quran dan tasbih. Valisa bahkan mengirimkan makanan lezat untuk Wira. Manggala kemudian keluar dari lapas dan kembali ke mobil. Sudah ada Valisa dan Jui di dalam mobil. Semua udah diserahkan gimana? Apa kau sudah lega Lisa? Tanya Manggala. Aku hanya ingin bukan hanya aku yang bahagia, tapi orang-orang yang tadinya jahat bisa sadar dan balik jadi orang baik. Sekarang hanya bersisa Arnaf dan Nala. Aku hanya berharap Bayu bahagia kalau orang tuanya udah bersamanya. Meski Arnaf dan Nala mungkin tak memilih bersama. Entahlah, aku tak tahu keputusan mereka nanti apa. Aku hanya harap Bayu tumbuh jadi anak yang bahagia dan percaya diri, apapun keputusan orang tuanya nanti. Aku yakin Arnaf akan berjuang keras untuk mendapatkan hati Nala lagi. Dia kembali merasa hidup setelah tahu putra kandungnya. Ah, andai aku punya putra, dia pasti tampan sepertiku. Canda Manggala. Aduh, narsis banget calon suamiku, keke Valisa. Emang tuan muda maunya punya berapa buah hati? Untuk memperkuat tim sepak bola nasional, gimana kalau 11 aja? Iseng Manggala. Apa? Gak mau, pekik Valisa memukul gemas lengan Manggala dengan tasnya. Manggala hanya terkekeh, Valisa ikut terkekeh. Jui bahkan membayangkan jumlah anak Valisa dan Manggala ada 11. Jangan-jangan aku nanti yang jadi kang asuh 11 bocah itu, kekeh Jui, Manggala dan Valisa ikut terkekeh. Oh ya Jui, udah lulus kuliah. Jui boleh ya aku ajak jadi sekretarisku di perusahaan, pinta Valisa tiba-tiba. Oh, kurasa pasti boleh. Bilang aja sama ibu, pasti diizinkan. Angguk Manggala. Ini beneran ya, alhamdulillah impianku bakal tercapai. Aku bakal jadi sekretaris, kayak di film-film. Kekeh Jui senang dan langsung memeluk Valisa. Cuma kamu yang aku percaya Jui, bantu aku menjalankan perusahaan ya. Iya, aku bakal berusaha keras. Makasih Lisa. Baiklah, untuk merayakan Jui yang jadi sekretaris, kita pulang ke mansion Albiru dan makan enak. Seru Manggala langsung menelpon kepala pelayan, memesan makanan lezat.
Setuju, kompak Valisa dan Jui. Di tempat lain, selama di penginapan, Arnab setiap hari datang hanya untuk memandikan Bayu dan mengajaknya bermain, bahkan mengenalkannya pada huruf hijaiyah. Arnab juga membawa seikat bunga setiap hari untuk Nala, meski wanita itu terlihat cuek dengan perhatian Arnab. Wah, ada gambar robot, jerit Bayu meloncat bahagia saat kembali ke rumah bedeng yang disewa Nala. Apa Bayu suka? Tanya Arnab mencolek pipi tembem putranya. Suka sekali ayah, ibu lihat ada kasur baru, ada mainan baru, Bayu punya banyak baju baru. Jerit bocah itu, kesenangan hingga mencoba kasurnya dan membuka lemari pakaian barunya. Nala sampai tercengang. Kontrakan itu berubah total, dindingnya hingga furniture di dalamnya. Ada banyak gambar lucu di dinding, khas anak-anak. Astagfirullah Arnaf, berapa duit kamu keluarin buat renov ini semua? Aku benar-benar terkejut, belum lagi semua barangnya pada baru. Seru Nala terkejut. Nggak seberapa Nala, lihat, Bayu bahagia, rasanya duit nggak ada artinya berapapun itu. Kamu juga, senyum dong, biar aku makin happy. Pinta Arnaf, aku malah pusing kamu renov rumah ini habis-habisan. Karena ini bukan rumahku juga, ini cuma mengontrak Arnaf. Rugi banget tau nggak? Ntar juga suatu hari kali aja kami bakal pindah. Keluh Nala, kalaupun kamu bakal pindah, aku harap kalian akan pindah ke rumahku. Rumah peninggalan orang tuaku sangat besar Nala. Aku sendirian setiap hari cuma temenan sama angin atau suara kodok di luar. Ungkap Arnab. Mustahil kami bakal tinggal di tempatmu. Kita ini bukan suami istri. Yang ada bakal digerebek sama warga. Cibir Nala. Kalau gitu kita nikah aja. Enteng banget kamu ngomong. Nikah itu untuk selamanya, bukan buat main-main Arnaf. Sembur Nala. Aku serius sama kamu. Aku bakal nunggu kamu sampai kamu siap. Aku gak bakal pernah siap. Siap gak siap aku bakal tetap sama kamu dan Bayu. Entah kita hanya jadi sahabat atau malah jadi teman hidup. Aku gak bakal ninggalin kalian berdua lagi. Kalian berdua bagian dari hidupku sekarang. Sampai kapanpun Nala. Aku gak punya siapapun kecuali kalian berdua. Ungkap Arnab dengan suara tercekat. Pria itu bicara dari hatinya yang paling dalam. Nala sampai terdiam, tak punya kata lagi untuk membantah Arnab. Mata pria itu menunjukkan kalau dia bicara jujur. Arnab memilih duduk di teras. Beberapa kali angin sepoi-sepoi menyentuh kulitnya. Menenangkan hatinya yang gundah, putranya bergelayut manja di pangkuan Arnab sambil memainkan mobil-mobilan. Oh ya, minggu depan pernikahan Valisa dan Manggala. Aku sudah menyiapkan gaun pesta yang cantik untukmu. Aku juga nyiapin baju untuk Bayu nanti. Ucap Arnab membuka sebuah paper bag dan menunjukkan gaun cantik namun tetap syar'i. Kamu gak marah Lisa bakal nikah sama orang lain? Tanya Nala menatap bola mata Arnab. Mencari nama Valisa di hatinya lewat mata coklat itu. Enggak, Lisa bahagia dengan pria itu. Aku juga udah bahagia di sini denganmu dan Bayu. Aku udah sadar Nala, masa depanku bukan Lisa, tapi kamu dan Bayu. Aku bakal lakuin apapun supaya kamu dan Bayu bahagia. Ungkap Arnab serius. Nala masih terduduk di kursi plastik. Dia tertunduk dan menatap gaun cantik yang ada di pangkuannya. Nala sama sekali tak menyangka Arnab akan berubah baik padanya dan Bayu. Kita pergi bersama ya minggu depan saat pernikahan Valisa, tanya Arnab. Baiklah, kita bertiga, angguk Nala akhirnya. Beberapa hari berlalu, Nala mulai terbiasa dengan Arnab yang selalu datang pagi dan sore hari saat dia selesai bekerja. Bayu malah semakin lengket dengan Arnab. Setiap pagi bocah itu hanya mau mandi dengan Arnab. Ayah coklat, seru bocah itu meloncat kegirangan saat Arnab datang. Maaf ayah telat ya. Macet ya ayah? Iya sayang, mobil taksinya kena macet di jalan. Yuk mandi, ajak Arnab. Nala hanya duduk di teras sambil menyapu, membiarkan suara heboh Bayu yang senang bermain air dengan Arnab. Nala, aku tadi udah ngomong sama Bayu. Sore ini kayaknya aku nggak bisa datang. Tadi bos telepon minta aku yang ikut rapat di Bandung. Paling semalam aku menginap, pagi besok aku usahakan udah di sini. Jelas Arnab yang sedang menyisir rambut Bayu. Kamu kayak ngerasa bersalah banget, gak apa-apa lagi. Aku gak pernah maksa kamu buat kesini. Lagian kamu pasti capek, mending pagi besok juga gak usah kesini. Ucap Nala setelah memperhatikan wajah Arnab yang seolah tak ingin berpisah dengan Bayu. Nala, sejujurnya perasaanku gak enak, gak tahu kenapa. Jaga Bayu baik-baik ya, pinta Arnab.
Iya, insya Allah, angguk Nala. Bayu putra ayah yang kuat. Bayu juga harus jaga ibu selama ayah kerja ya. Besok insya Allah ayah kesini lagi, ucap Arnaf mencolek pipi tembem Bayu. Iya ayah, nanti beliin Bayu superhero ya ayah, pinta bocah itu. Iya insya Allah, apalagi yang Bayu inginkan. Minta ayah pulang ke sini aja. Mata Arnaf berkaca, permintaan terakhir putranya langsung membuat hatinya meleleh. Begitu juga Nala, ucapan Arnaf yang meminta Bayu menjaga dirinya terasa manis di telinga dan mampu menyentuh hatinya. Ayah pergi kerja dulu ya, pamit Arnaf, mengucapkan salam kendati kakinya terasa berat melangkah pergi. Setelah Arnaf pergi, Nala pun mengantarkan Bayu ke rumah sebelah. Dia kemudian pamit pada putranya itu untuk bekerja. Hingga sorenya Nala pulang ke rumahnya. Mobil angkot berhenti di sebuah halte dekat lorong yang menuju rumah kontrakannya. Nala melangkah ke lorong yang tak terlalu lebar itu. Mata Nala beberapa kali harus tertunduk melihat arah jalannya, jangan sampai terjatuh karena jalan yang berlubang. Maling, jerit orang-orang dari arah belakang Nala. Nala menoleh ke arah jalan raya. Seorang pria memakai penutup kepala, mengendarai motor dengan ngebut dan dikejar banyak orang. Berhenti kamu, teriak warga. Jangan kasih ampun, dasar maling. Mau lari kemana kamu? Pekik yang lain. Nala sampai menyingkir dan tubuhnya bersandar di tembok saat motor itu melaluinya dengan cepat. Nala ikut berlari kencang mengejar motor itu bersama warga karena arah yang diambil menuju rumah kontrakannya. Bayu, jerit Nala kencang. Ibu, teriak Bayu sebelum akhirnya terhempas ke jalan. Maling itu melewati para bocah yang sedang bermain dan Bayu yang terkena tabrakan. Tolong, jerit Nala sambil menangis saat melihat putranya sudah tak sadarkan diri dan Bayu banyak mengeluarkan cairan warna merah. Ayo bantu bawa aja pakai motor biar cepat, teriak warga. Sebagian warga masih mengejar maling, sementara yang lain membantu Nala. Tangan Nala sampai gemetar saat menggendong Bayu naik ke atas sebuah motor. Mereka langsung menuju rumah sakit. Bayu, ini ibu, ayo bangun Bayu, teriak Nala sekencang mungkin. Berkali-kali dia teriakkan nama Bayu namun putranya itu tak kunjung bangun. Tangis Nala pecah hingga orang-orang di jalan melihatnya. Sesampainya di rumah sakit, Bayu langsung ditangani dokter. Nala menunggu di luar bersama tetangganya yang tadi mengantar. Nala baru sadar kalau uangnya tak cukup di akhir bulan ini. Gajian masih menunggu beberapa hari lagi. Gimana ini? Pasti aku harus bayar dulu. Gumam Nala lemas sendiri sambil menatap ruangan IGD yang ada di depan matanya. Suara ponsel terdengar. Nala langsung mengambil ponsel dari tasnya. Assalamualaikum Nala, apa kamu udah sampai di rumah? Apa Bayu udah mandi? Tanya Arnaf yang sore ini baru selesai rapat di Bandung. Waalaikumsalam Arnaf, isak Nala. Ada apa? Ada apa Nala? Kenapa kamu nangis? Tanya Arnaf langsung berdiri dari duduknya. Bayu masuk rumah sakit. Tadi ada yang menabrak Bayu pakai motor. Isaknya. Arnaf langsung lemas. Tubuhnya kembali duduk dengan wajah tertegun. Arnaf, dokter keluar. Tunggu dulu ya. Bu, putra ibu membutuhkan transfusi darah. Masalahnya stok golongan darah AB di rumah sakit kita sedang kosong. Hanya tersisa 1 kantong. Tapi ini nggak cukup. Mungkin ibu atau keluarga bisa donor darah. Pinta dokter. Saya beda golongan darahnya dok. Mungkin ayahnya bisa juga atau keluarga yang lain. Oh ya, tolong administrasinya diurus juga ya bu, pinta dokter. Suara dokter membuat Nala merasa sesak nafas. Kemana dia harus mencari uang dan donor darah? Sayangnya, saya golongan B. Nggak bisa nolong Bayu, celutuk tetangganya. Nala hanya mengangguk lemah. Pikirannya jauh terbang kemana-mana. Satu-satunya yang terpikir adalah Arnaf. Pria itu pasti punya golongan darah yang sama dengan Bayu. Halo Arnaf, panggil Nala di telepon. Nala, aku udah di jalan. Aku pulang sore ini ke Jakarta. Secepatnya aku akan ke rumah sakit, jawab Arnaf yang kini sudah di mobil. Arnaf, Bayu butuh donor darah. Tolong Bayu Arnaf, aku mohon tolong putraku. Nala, aku pasti menolong Bayu tanpa kau minta, tapi aku butuh waktu untuk ke sana. Aku coba hubungi kenalanku, semoga ada yang golongannya sama. Ujar Arnaf, ikut merasakan apa yang Nala rasakan saat ini. Tapi ucapan Nala barusan tanpa wanita itu sadari seolah mengatakan kalau Arnaf adalah ayah kandung Bayu. Stok rumah sakit hanya ada 1 kantong. Tapi beberapa jam lagi Bayu butuh tambahan darah lagi, papar Nala. Aku agak lega Nala, setidaknya masih ada waktu untukku. Pak, tolong cepat sedikit.
pinta Arnaf pada supir. Tapi aku juga butuh mengurus administrasinya. Lanjut Nala agak ragu membicarakan soal uang. Kau butuh berapa? Coba ke administrasi dan tanyakan, usul Arnaf, meski dia sendiri tak memegang uang. Sebentar Arnaf, Nala pergi ke bagian administrasi dan bertanya. Ternyata jumlahnya cukup besar bagi seorang Nala yang hanya pekerja office girl. Tenanglah, jangan cemas, aku akan transfer ke rekeningmu, ucap Arnaf mematikan sambungan telepon dulu. Pria itu berpikir dalam, dia tak tahu harus bagaimana. Hingga akhirnya dia menelpon bosnya, sayangnya ponsel bosnya sama sekali tak aktif. Arnaf menatap tanpa berkedip ke arah layar ponselnya, mencari nomor telepon yang tersimpan yang mungkin saja bisa membantunya. Loh, ini kan nomor telepon calon suami Lisa. Oh iya, dia pernah memberikan nomor ini padaku. Arnaf kemudian menekan nomor telepon Manggala. Tolonglah aku kali ini, aku minta nomor telepon Lisa. Aku bukan ingin mengganggunya tapi putraku kecelakaan. Sekarang di rumah sakit, aku mau pinjam uang. Jujur Arnaf akhirnya. Oh, kau butuh berapa? Biar aku yang transfer, ucap Manggala. Jumlahnya lumayan untuk ukuran Kang Ojek sepertimu. Biar Lisa aja yang membantuku. Kau tenang aja, tadi presiden yang naik motor ojekku. Nih, bayarannya gede banget, sahut Manggala santai. Benarkah? Alhamdulillah. Bisa transfer 7 juta, akan kukirim nomor rekeningnya. Selesai menelpon Manggala benar-benar transfer ke rekening Arnaf. Pria itu segera mengirim ke rekening Nala. Arnaf, terima kasih. Barusan aku sudah bayar uang administrasi. Kau cepat datang ya. Pinta Nala lega. Iya, secepatnya aku datang. Aku tutup dulu teleponnya ya. Kabari aku perkembangan Bayu, pinta Arnaf. Setelah selesai menelpon, Arnaf menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa sedikit lega. Alhamdulillah akhirnya selesai masalah administrasi. Sebentar, masa presiden naik ojek? Tanya Arnaf, baru sadar saat mengingat ucapan Manggala. Sementara di Jakarta, Manggala segera mengabarkan pada Valisa. Akhirnya Valisa ditemani Jui datang ke rumah sakit menjenguk Bayu. Waktu terasa sangat lambat berjalan. Entah sudah berapa puluh kali Arnaf melirik jam tangannya. Dia sudah tak sabar lagi, ingin sampai di rumah sakit. Hingga beberapa jam kemudian, Arnaf akhirnya sampai. Di pelataran rumah sakit dia bahkan sempat terjatuh karena hilang keseimbangan. Arnaf, sapa Manggala. Loh, kamu di sini? Tanya Arnaf terkejut. Iya dong, menemani calon istri. Oh, syukurlah Lisa di sini. Aku tadi membayangkan Nala sendirian menjaga Bayu. Oh ya, nanti uangmu aku ganti ya, ucap Arnaf. Kini setengah berlari di lorong rumah sakit yang sepi malam itu. Gak usah diganti Arnaf, aku hanya ingin menolong putramu. Hah? Tapi 7 juta besar. Santai aja tuh kamar Bayu, tunjuk Manggala ke sebuah kamar. Arnaf tak lagi menjawab ucapan Manggala. Dia memilih masuk ke dalam ruangan. Bayu terlihat sedang berbaring di tempat tidur. Beberapa alat medis menempel di tubuhnya. Bayu putra ayah, isak Arnaf mendekat. Tubuh Arnaf terasa lemas melihat Bayu hanya terpejam dengan beberapa luka di wajahnya. Maafin ayah ya, andai ayah tadi ada di rumah, mending ayah yang luka daripada putra ayah. Lirih Arnaf sambil mencium tangan putranya hati-hati. Arnaf benar-benar terpukul, sementara Nala ikut terisak. Mana dokternya? Aku sudah siap untuk donor, ucap Arnaf tiba-tiba ingat. Ayo ikut aku, kita temui dokternya, ajak Manggala. Kedua pria itu keluar dari ruangan, sementara Nala dan Valisa masih di dalam ruangan. Arnaf benar-benar sayang dengan Bayu. Dia rela pulang malam-malam gini demi Bayu, ucap Valisa. Iya bu, aku gak menyangka Arnaf sebegitu pedulinya pada Bayu. Dia bahkan membayar biaya rumah sakit. Nala, maafkanlah Arnaf. Bayu butuh ayahnya. Aku gak memaksamu untuk menikah, tapi setidaknya kalian bisa bicara dan saling menerima masa lalu yang menyakitkan. Biar hati bisa terasa damai, ucap Valisa menyentuh tangan Nala. Terima kasih nasihatnya bu. Nala terdiam dan merenung, mengingat kebaikan Arnaf setelah mereka bertemu lagi. Berawal dari restoran, Arnaf memang sudah sangat baik pada Bayu, hingga putranya memanggil dengan nama Ayah Coklat. Arnaf yang baru selesai donor, segera minum susu dan makan roti yang diberikan Manggala. Dokter, putraku akan sembuh kan? Tanya Arnaf cemas. Insya Allah pak, doakan saja, semoga putra bapak segera sadar. Kini transfusi darah sudah dilakukan. Arnaf duduk di samping ranjang putranya. Nala duduk di kursi yang ada di ujung ranjang, sementara Valisa, Jui dan Manggala ada di kursi tunggu luar.
Bayu, ini ayah. Ayo bangun sayang, ayah sudah beli baju superhero kesukaan Bayu, ucap Arnab di telinga Bayu. Bayu, ayo sadar ibu di sini. Ayah coklat juga di sini. Isak Nala tak kuat. Arnab mengeluarkan tisu dari saku jaketnya, lalu memberikan pada Nala. Tenanglah, Bayu putraku yang kuat. Dia akan bangun sebentar lagi, ucap Arnab. Arnab, kau benar-benar menyayangi Bayu, ucap Nala tiba-tiba. Andai bisa ditukar, lebih baik aku yang ada di ranjang pasien ini, Nala. Perasaanku hancur sama sepertimu. Aku sedih melihat kondisinya. Walau Bayu bukan putramu, tanya Nala lagi. Memangnya kenapa kalau bukan? Tetap saja aku merasa dia putraku, tegas Arnab. Gimana kalau dia memang putramu? Tanya Nala dengan suara bergetar. Aku akan menyayangi Bayu hingga aku tiada, Nala. Di dunia ini aku hanya punya kau dan Bayu. Kalian berdua sangat berharga, jangan ragukan aku. Suara Nala terdengar terisak. Arnab kembali memberikannya tisu. Aku minta maaf kalau sudah membuatmu sedih, lirih Arnab. Tidak, aku hanya terharu, Arnab. Aku pikir selamanya kami akan berdua dan kau akan membenci aku maupun Bayu. Ternyata dugaanku salah. Aku juga minta maaf menyembunyikan rahasia selama ini. Rahasia? Iya, Bayu adalah putramu. Aku pergi darimu dengan kondisi berbadan dua. Aku tak mau mengganggu rumah tanggamu dengan Ella. Jadi kupikir biar semua rahasia, ungkap Nala tertunduk. Arnab menarik nafas dalam-dalam, lega, haru, senang namun tetap sedih dengan kondisi putranya. Ucapan Nala seolah menguatkan hasil tes DNA waktu itu. Makasih udah jujur, Nala. Izinkan aku bersama Bayu sampai kapanpun. Boleh kan? Iya, Bayu memang membutuhkanmu, angguk Nala. Ayah coklat, panggil Bayu dengan suara parau. Arnab dan Nana langsung menoleh. Keduanya langsung lega saat putranya membuka mata. Bayu, putra ayah, alhamdulillah ya Allah. Nala mencium tangan putranya berkali-kali. Lalu Arnab segera memanggil dokter. Selama beberapa hari Bayu dirawat. Nala dan Arnab kompak menjaga sang putra. Bayu juga terlihat bahagia, bahkan saat pulang ke rumah kontrakan, dia terus mengatakan pada teman-temannya kalau dia dijemput ayahnya di rumah sakit. Pagi ini banyak mobil yang memasuki parkiran Hotel Albiru. Hari bahagia Valisa dan Manggala akhirnya tiba. Valisa masih di kamar hotel dan baru selesai dirias. Jui dan Intan yang menemani Valisa. Masya Allah Mbak Lisa, ini baru yang namanya benar-benar menikah. Mbak benar-benar cantik dengan baju pengantin yang indah. Bahkan banyak undangan dan dekorasi yang megah. Tutur Intan takjub. Makasih ya Intan, doakan Mbak ya. Dan semoga Jui juga Intan dapat jodoh terbaik dari Allah. Laki-laki yang soleh, melindungi dan bertanggung jawab. Peluk Lisa, aku terharu banget dengan perjalanan hidupmu, isak Jui. Mereka bertiga berpelukan, perjalanan cinta Valisa. Tak mudah hingga akhirnya bertemu dengan pelabuhan akhirnya. Ayo Mbak, udah waktunya, ajak Intan. Mama Valisa datang dan akhirnya Valisa dan keluarganya turun ke lantai bawah. Mereka memasuki ballroom yang sudah didekorasi dengan indah. Valisa dibawa ke sebuah ruangan tak jauh dari tempat akad nikah. Sementara Manggala terlihat gagah dan kini duduk berhadapan dengan Papa Arkatama. Di tempat akad nikah, acara puncak dimulai. Ijab kabul yang membuat tegang, Valisa hingga tangannya menggenggam tangan Jui dan Intan. Sah, alhamdulillah, ucap Valisa lega. Selamat Mbak, Intan ikut bahagia. Lisa, aku terharu, isak Jui. Makasih ya, alhamdulillah, ucap Valisa ikut terharu. Valisa kemudian digandeng menuju ke tempat akad nikah. Manggala tersenyum dari kejauhan, menatap Valisa yang sekarang jadi istrinya. Valisa segera duduk di samping Manggala. Kedua hati terasa berbunga-bunga, apalagi saat tangan Manggala pertama kali menyentuh jemari Valisa dan memasangkan sebuah cincin. Jantung Valisa tak bisa dikondisikan lagi, rasanya terus berdetak kencang. Tatapan mata mereka bertemu, Manggala bahkan menatapnya begitu lama, berbeda dengan tatapan Manggala selama ini. Manggala terus menebar senyum pada semua orang yang hadir, tapi tangannya terus menggenggam tangan Valisa. Manggala terlihat tampan dan gagah dalam balutan baju warna putih senada dengan baju kebaya Valisa. Paman Wibowo sampai menyeka air matanya, ikut bahagia dan mengucapkan selamat pada orang tua Valisa. Rahandika juga terlihat terharu, beda dengan Sagara dan Bima, saudaranya yang terlihat lebih tenang dan tak bisa dibaca isi hatinya.
Anaya juga terlihat cantik dengan kebaya yang senada dengan semua keluarga. Jenderal Faki dan istrinya, Ibu Ayla, terlihat bahagia dengan pernikahan putranya. Ada Papa Hansal dan istrinya Ainun, juga yang ikut menyalami para tamu. Tak lupa keluarga Albirus semuanya hadir di hajatan besar kerabat mereka itu. Kok pestanya sampai dijaga gitu ya? Banyak orang militer yang datang, gumam Arnaf heran. Arnaf duduk satu meja dengan Nala dan Bayu, juga beberapa tamu lainnya. Tentu saja kan yang nikah putra jenderal. Lagian putranya juga perwira, celutuk seorang tamu yang mendengar ucapan Arnab. Arnab sampai terbatuk. Mak, maksudnya Manggala? Tanya Arnab. Iya, kan calon pengantinnya Manggala putra Paki, putra dari Jenderal Paki, cucunya Elang, keluarga Albiru Leonardo yang tersohor itu loh. Jelas tamu tersebut. Hah? Arnab sampai syok dan melongo. Arnab masih tertegun sambil menatap Valisa dan Manggala yang ada di pelaminan. Matanya mengedar menatap ke sekitar. Banyak sekali orang-orang penting yang datang. Ayah coklat, panggil Bayu untuk kesekian kalinya. Hingga Bayu menggoyangkan lengan ayahnya. Kenapa nak? Kamu kenapa melamun Arnab? Bayu dari tadi manggil loh. Mau es krim ayah? Pinta Bayu. Ayah ambilin ya, tunggu di sini, ucap Arnab beranjak dari sana. Tak lama Arnab kembali dan memberikan es krim yang dimaui Bayu. Arnab tersenyum senang saat senyum putranya terbit hanya karena es krim. Kamu tadi kenapa? Oh, aku nggak menyangka aja kalau suami Lisa putra seorang jenderal, ucap Arnab jujur. Bukannya kamu kenal ya sama suami bosku? Kayaknya kalian pernah ngobrol di rumah sakit sama di pos satpam kantor? Tanya Nala heran. Aku taunya dia Kang Ojek. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri Nala. Dia narik ojek, nungguin penumpang di sekolah. Tuh buktinya nama bapaknya disebut jenderal gitu. Lagian dari postur tubuhnya aja beda. Gak mungkin kerjaannya biasa. Karena aku lihat langsung Nala, makanya selama ini aku yakin banget. Lagian warna kulitnya juga kayak orang yang sering di lapangan. Kalau orang terlanjur kaya kan biasanya kulitnya beda. Kan kata orang tadi dia perwira, jadi wajar banget dia abdi negara loh. Bosku beruntung banget dapat perwira yang bakal melindunginya, ucap Nala sambil membersihkan bibir Bayu dari sisa es krim. Arnab menghembuskan nafas kasar. Entah kenapa dia merasa sedang dibandingkan dengan Manggala. Jadi kamu mau punya suami abdi negara juga? Sindir Arnab. Aku nggak bilang gitu, protes Nala. Berarti kamu terima dong kalau dilamar manajer kayak aku. Pancing Arnab. Aku mau salaman sama bosku. Kamu mau ikut nggak? Tanya Nala, mengalihkan pembicaraan dan menunjuk ke arah Valisa dan Manggala di pelaminan. Aku malu, kamu aja yang salaman. Kok gitu sih? Mereka baik loh sama kita. Waktu Bayu pulang dari rumah sakit yang antar kita kan suaminya Lisa, ucap Nala mengingatkan. Iya, kita ke sana, sahut Arnab pasrah. Langkah kaki Arnab rasanya berat. Andai wajahnya bisa ditukar atau disembunyikan dulu, dia mau saja. Malu rasanya saat berhadapan dengan Manggala. Selama ini dia dengan pedenya merasa lebih dari Manggala. Selamat Bu Lisa, semoga jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Cepat dikaruniai momongan, ucap Nala saat bersalaman dengan Valisa. Amin, makasih ya Nala. Hai Bayu, kamu tambah cakep aja, sahut Valisa. Alhamdulillah Bu, Bayu rajin minum obat. Udah makin sehat jadi tambah cakep. Ayo salim nak, pinta Nala. Bayu langsung salim tangan dengan Valisa dan Manggala. Bocah itu melongo melihat hiasan kepala Valisa. Terheran-heran melihat sang pengantin. Selamat ya, ucap Arnab kikuk saat bersalaman dengan Manggala. Makasih bro, kapan kalian berdua nyusul kita ke pelaminan? Tunggu apa lagi, kalian cocok banget loh. Udah kayak keluarga Cemara, goda Manggala. Bisa aja, doain aja. Kalau aku sih mau, nggak tahu Nala, ungkap Arnab jujur. Nala hanya diam dan tak lama keduanya segera turun. Bayu yang polos masih sempat melambaikan tangan ke arah Manggala dan Valisa saat turun. Ibu, tadi itu yang namanya pengantin, tanya Bayu. Iya sayang, memangnya kenapa? Cantik, bajunya bagus, terus kepalanya banyak hiasan sama bunga. Ibu sama ayah kapan pakai baju bagus tadi? Bayu mau juga, pinta bocah itu polos. Nala terperanjat kaget dengan permintaan putranya. Doain ya, biar ibu dan ayah bisa pakai baju pengantin seperti tadi, celutuk Arnab. Iya ayah, angguk Bayu. Nala masih saja diam.
Tatapannya hanya tertuju pada Bayu yang berada di gendongan Arnaf. Putranya itu tertawa bahagia dan begitu lepas saat Arnaf bercerita tentang burung-burung di langit biru. Mereka bertiga sekarang duduk di halte, menunggu mobil taksi. Tapi Nala pikirannya sedang tak ada di sana. Dia sedang membayangkan dan membandingkan masa depan putranya andai dia tanpa Arnaf dan jika bersama Arnaf. Apa kau akan selalu menyayanginya? Menyayangi Bayu nantinya, tanya Nala tiba-tiba. Dia putra aku, Nala. Apa yang perlu kau ragukan? Aku bahkan rela malam-malam dari Bandung balik ke Jakarta. Ibu lihat, baju ini bagus. Untuk ibu sama ayah. Coklat ya, ucap bocah itu polos sambil menunjuk sebuah poster pengantin adat Betawi di sandaran kursi halte. Ibu cantik nggak kalau pakai baju pengantin itu? Tanya Arnaf sambil mencolek pipi Bayu. Cantik, ini juga baju pengantin ya ayah. Kalau ibu pakai baju ini, nanti Bayu bisa makan es krim kayak tadi ya? Tanya Bayu polos. Di pikiran kecilnya dia hanya membayangkan pernikahan dengan baju bagus dan makan enak. Iya, nanti makan enak. Es krimnya ada coklat, stroberi sama vanila, ucap Arnab. Hore, ayo ibu pakai baju pengantin, biar kayak tante di hotel besar tadi. Seru Bayu. Nala tersenyum dan mengelus kepala putranya, hingga sebuah mobil taksi akhirnya datang. Sementara itu, sepasang pengantin yang sedang bahagia saat ini sudah berada di kamar hotel. Kamar pengantin itu sudah didekorasi dengan sangat indah. Manggala saat ini sedang berada di kamar mandi. Sempat-sempatnya dia mengirim pesan pada Rahandika, meminta ilmu si buaya darat, laut, dan udara. Manggala sampai harus menghafal kata-kata gombalan untuk istrinya. Banggala, kok lama? Aku udah pakai mukena, ucap Valisa. Mengetuk pintu. Valisa bahkan sudah duluan mandi dan sudah siap untuk sholat sifaf, sholat sunnah untuk pengantin. Dika, udah dulu aku dipanggil abang, ucap Manggala langsung mematikan telepon dengan senyum mengembang. Hai, sapa Manggala keluar dari kamar mandi. Kali ini giliran Valisa yang jantungnya berdetak kencang. Pesona Manggala dengan rambut yang basah oleh air wudhu benar-benar bikin meleleh. Keduanya sholat bersama dan untuk pertama kalinya, Valisa mencium jemari tangan suaminya usai sholat. Aku punya sesuatu buat bidadariku ini, ucap Manggala mengajak istrinya di depan kaca. Bunga, makasih ya, bunganya cantik dan wangi, ucap Valisa menghirup aroma bunga itu. Bunganya cantik ya, coba lihat ke kaca. Dan berapa bunga yang cantik? Tanya Manggala sambil memeluk istrinya dari belakang, hingga membuat jantung Valisa berdegup sangat kencang. Ada satu. Bukan satu tapi dua bunga yang cantik, sahut Manggala. Dua? Iya, satunya lagi kamu, bunga yang selalu mekar di hatiku. Wajah Valisa langsung merona merah, tak bisa lagi berkata-kata. Kita foto dulu yuk, ajak Manggala. Valisa langsung memasang wajah manis di kamera ponsel, namun Manggala tak kunjung menekan tombol klik foto. Aduh, kayaknya kamera ini arahnya terlalu ke selatan. Soalnya kecantikan kamu gak bisa diutarakan, goda Manggala. Valisa semakin terhenyak kaget dengan romantisnya seorang Manggala. Keduanya kini saling tatap. Manggala terkesima menatap cantiknya sang bidadari saat melepas hijabnya. Mulai sekarang, sajak-sajak tentang kisah cinta kita baru akan dimulai bidadari, ucap Manggala menggenggam tangan Valisa dan mendaratkan bibirnya di kening sang istri untuk pertama kali. Sepasang pengantin baru itu beberapa hari setelah resepsi digelar, akhirnya terbang ke benua Eropa, menjelajahi beberapa negara saat bulan madu. Valisa dibuat terkejut dengan kelakuan suaminya yang sangat berbeda dengan saat mereka kenal dulu. Bang, ayo makan, kenapa sih lihat terus? Gumam Valisa yang sedari tadi sudah salah tingkah. Cuma sekedar makan di sebuah kafe saja, Manggala terus melihatnya. Kan lihat istri sendiri, gak apa-apa dong. Jantung Valisa langsung berdetak kencang. Rasanya dia terlalu tenggelam dalam lautan romantisme yang dihadirkan suaminya. Udah ah, malu. Ngapain malu? Kita di Eropa sayang. Ini enak loh. Sini, disuapin ya. Bang, kalau nanti kita punya buah hati, abang maunya cowok atau cewek? Tanya Valisa. Dua-duanya yang penting 11, jawab Manggala asal. Valisa langsung tergelak tertawa. Valisa dan Manggala benar-benar menikmati bulan madu di bawah langit Eropa. Mereka sempat menginap di tempat yang tak jauh dari Gunung Alpen.
Beberapa bulan kemudian, jadi aku mau jadi ayah, seru Manggala saat dia masuk ke dalam ruangan dan dokter menjelaskan. Iya Pak Galah, selamat untuk ibu dan bapak, sahut dokter. Manggala terlihat sangat bahagia. Berkali-kali dia mendaratkan bibirnya di pucuk hijab sang istri, mengelus perut Valisa dan memeluknya. Terima kasih sayang, ucap Manggala terharu. Valisa ikut tersenyum senang melihat kebahagiaan semua anggota keluarga. Galah, apa boleh nanti waktu lahiran kita sewa pengawal saja? Sejujurnya, kami berdua trauma, pinta Papa Arkatama. Papa tenang saja, rumah sakit Albiru ini punya keluarga kita. Setiap anggota keluarga melahirkan, bakal ada satu lantai yang dipakai khusus buat kita. Perawat dan dokter pun pilihan, bodyguard juga bakal siaga. Jelas Manggala menenangkan mertuanya. Alhamdulillah lega, kompak mertuanya. Semenjak hari itu orang tua Valisa terlihat sangat posesif. Dia benar-benar diratukan oleh suami dan keluarganya. Tak terasa kandungannya sudah memasuki usia 9 bulan. Sementara Arnaf masih terus datang ke rumah kontrakan Nala dan bertemu Bayu. Arnaf bahkan mengantar dan menjemput putranya ke sekolah. Bocah kecil itu sudah mulai masuk sekolah SD. Melihat Arnaf yang begitu dekat dan bertanggung jawab pada Bayu selama hampir 1 tahun belakangan, Nala akhirnya luluh juga. Bu, panggil Nala yang masuk ke dalam ruangan Valisa. Nala, ada apa? Tanya Valisa sambil mengelus perutnya yang sudah membesar. Saya mau memberikan undangan, insya Allah minggu ini saya menikah dengan Arnaf. Masya Allah, Alhamdulillah, selamat ya Nala, aku ikut bahagia. Keluarga kalian akhirnya utuh, makasih ya Bu. Ibu dan Pak Manggala banyak sekali menolong kami. Sama-sama, kamu dan Bayu berhak bahagia, ujar Valisa. Beberapa hari kemudian, tak terasa hari Minggu akhirnya tiba. Valisa bersama Manggala pagi itu tiba di kediaman Arnaf. Acara diadakan di rumah peninggalan orang tua Arnaf yang besar. Acara berlangsung sakral dan sederhana. Arnaf dan Nala hanya mengundang rekan kerja dan orang-orang yang mereka kenal. Keduanya sama-sama tak punya orang tua lagi. Bayu yang terlihat paling bahagia. Bocah itu berkali-kali memandang ibunya yang memakai pakaian pengantin. Bayu bahkan ikut memakai pakaian pengantin kecil. Selamat ya Arnaf. Nala, kami ikut bahagia, ucap Valisa dan Manggala. Makasih Om dan Tante, celutuk Bayu yang berada di tengah orang tuanya. Nala dan Arnaf justru terkekeh dengan putranya itu. Mereka sengaja tetap memakai pakaian pengantin meski acara sangat sederhana. Semua demi mewujudkan keinginan Bayu. Masya Allah, tampannya pengantin kecil satu ini, ujar Valisa gemas melihat Bayu. Makasih Tante, sahut Bayu pintar. Bu, foto dulu ya, ucap Nala. Oh iya, yuk foto bang, ajak Valisa pada Manggala. Mereka akhirnya berfoto dengan pengantin baru itu lalu memilih pulang. Bang, kok sakit ya? Tanya Valisa memegang perutnya. Apa udah waktunya? Tanya Manggala saat mereka sudah berada di mobil. Gak tahu bang, kata dokter masih beberapa hari kan. Apa mungkin karena banyak makan sambal tadi ya? Kita ke rumah sakit sekarang, putus Manggala yang wajahnya berubah tegas dan serius. Manggala tetap berusaha menyetir dengan tenang. Dia kemudian menelpon ibunya, Ayla, dan menelpon langsung ke kepala rumah sakit yang merupakan keluarganya. Saat tiba di rumah sakit, barisan dokter dan perawat sudah siap menunggu di depan. Valisa langsung dibawa ke lantai 5. Bodyguard mulai berjaga di beberapa titik yang sudah ditentukan. Hanya berselang 10 menit, keluarga sudah sampai di lantai 5. Menunggu di luar ruangan. Manggala yang ikut masuk ke dalam ruangan terus menggenggam tangan Valisa sambil membisikkan doa. Hingga suara tangis bayi terdengar kencang. Dokter dan perawat terlihat tersenyum bahagia. Alhamdulillah, makasih sayang, Valisa tersenyum. Keluarga yang ada di luar pun ikut bahagia. Semua anggota keluarga Valisa dan Manggala sudah berkumpul di luar. Keluarga Albiru, Leonardo langsung meminta sekretaris perusahaan untuk berbagi bonus ke semua karyawan setelah generasi kelima keluarga Leonardo lahir. Jui yang sudah jadi sekretaris Valisa sampai ikut menangis. Rahandika ikut terharu saat melihat bayi mungil di keranjang bayi. Ana yang paling semangat, dia tak mau beranjak dari depan keranjang bayi. Sagara dan Bima ikut senang. Intan dan Pamam Wibowo juga hadir. Keduanya bahkan sudah menyiapkan kado. Galah, siapa nama cucu mama nih? Tanya Mama Gita semangat.
Iya, kalau ibu mah ikut aja. Duh, Masya Allah cakepnya cucu ibu, gemas ibu Ailah. Ayah Faki dan Papa Arkatama juga terus memandang cucu mereka. Alhamdulillah selamat galah, generasi kelima keluarga Leonardo telah lahir. Kakek Atala, kakek Adrian, kakek Dodit, dan kakek Kukuy juga mengucapkan selamat pada Elang yang akhirnya sekarang jadi buyut. Terima kasih buat semua keluarga yang sudah hadir. Bismillah, nama putra kami adalah Arsyanendra Putra Manggala, ucap Manggala lantang. Masya Allah, nama kamu bagus banget sayang. Arsyanendra, ini ibu, tutur Valisa terharu bahagia. Semua orang sangat bahagia. Arsyanendra dilimpahi kasih sayang oleh semua keluarga. Hingga beberapa tahun kemudian Ella akhirnya keluar dari penjara. Begitu juga dengan Wira. Menyusul 2 tahun setelah Ella kini sudah berhijab dan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Sementara Wira memilih membuka warung sembako di rumah kecilnya dulu. Ella ikut tinggal bersama ayah kandungnya, sedangkan Valisa dan Manggala terlihat bahagia setelah pernikahan. Mereka punya buah hati yang cerdas dan tampan. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang harus didustakan. Yuk kita foto-foto, ajak Manggala sambil menggenggam tangan istrinya. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua hari bahagia ini ya Rob, ucap Valisa dalam hati. Hari ini Valisa dan Manggala memutuskan berfoto dengan pakaian pengantin adat Sulawesi Selatan. Foto di hari jadi pernikahan mereka. Tetaplah bersamaku hingga nanti ya istriku. Semoga kelak nanti kita berkumpul di surga, harap Manggala sambil menatap lekat penuh cinta pada Valisa. Amin, ucap Valisa balas menatap penuh sayang pada sang suami. Keduanya sama-sama tersenyum bahagia saat difoto. Valisa benar-benar merasakan kebahagiaan di pernikahannya bersama Manggala. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.